Ini norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat kita sebagai anggota masyarakat. Apa sih fungsi norma itu sendiri? Fungsi norma itu sendiri yaitu agar kehidupan kita itu tidak acak-acakan, tertib, aman. Bayangkan jika kita di kehidupan ini tidak ada norma, di jalan tidak ada lalu lintas, di sekolah tidak ada tata tertib, misalnya tidak ada jam masuk sekolah. Lantas hal seperti apa di sekolah ini? Di sekolah masih acak-acakan kan? Oke. Di masyarakat kita sendiri norma terbagi menjadi 4 macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, di sini ada norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan dan terdapat di dalam kitab suci. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Nah, jadi sanksi untuk norma agama sendiri yaitu sanksinya nggak akan dirasakan sekarang, tapi nanti di akhirat atau di alam baka gitu ya. Selanjutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Norma ini mengajarkan seseorang tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, kalau norma kesusilaan ini sanksinya itu berupa rasa bersalah, terus rasa selanjutnya norma kesopanan bersumber dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat berupa adat istiadat ya. Norma ini mengatur cara bertingkah laku agar sesuai dengan adat dan tata krama. Jadi kalau misalnya sanksi dari norma kesopanan itu berupa dikucilkan di kehidupan masyarakat, bisa dijauhi gitu ya. Selanjutnya norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara dan bersifat mengikat serta memaksa. Norma ini tertulis dan memiliki sanksi tegas. Nah, beda dengan norma hukum. Kalau norma hukum itu langsung sanksinya langsung dirasakan gitu. Entah itu ditilang polisi, harus membayar denda atau dipenjara, jika mencuri dipenjara. Baik, anak-anak, sekarang kita akan melakukan diskusi. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi 5 orang. Jadi tugasnya kalian menganalisis studi kasus pelanggaran norma kelompok 1 tentang norma agama dan kesopanan, yang satu lagi norma kesusilaan dan hukum. Oke? Sok cari pelanggarannya apa aja, nanti dipresentasikan ke mereka. Anak-anak, sesi diskusi sudah selesai. Sekarang saatnya kalian memaparkan hasil diskusi kalian ya. Boleh mulai dari kelompok 1 tentang norma kesopanan dan keagamaan. Ya, silakan untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ajeng. Saya akan memaparkan hasil dari kelompok 1 tentang norma kesopanan. 1. Dalam bertutur kata, berbicara kasar, mengumpat, memotong pembicaraan orang, dan lain-lain. 2. Dalam bersikap, tidak menghormati orang yang lebih tua, seperti tidak menyapa atau mencium tangan, meludah di sembarang tempat, atau makan dan menerima sesuatu dengan tangan kiri. 3. Dalam berpakaian, mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan norma atau aturan tempat yang sedang dikunjungi, misalnya memakai pakaian yang terlalu terbuka di tempat ibadah. 4. Dalam etika sosial, bertamu tanpa permisi, tidak mengucapkan terima kasih saat dibantu atau bersifat acuh, tak acuh, dan egois di lingkungan sekitar. Selanjutnya, teman saya akan memaparkan tentang norma keagamaan. Contoh pelanggaran norma keagamaan. 1. Melakukan perbuatan zina. 2. Menyembah selain Tuhan. 3. Tidak melaksanakan ibadah yang wajib. 4. Bohong atau mengingkari janji. 5. Menghina agama atau Tuhan. 6. Korupsi dan kecurangan. 7. Yang tidak tahu Rasulullah. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah memaparkan materinya. Silakan untuk kelompok 2 ada yang bertanyakan tentang norma keagamaan dan norma kesopanan. Ada yang bertanyakan? Boleh? Silakan kelompok 2 yang mau bertanya.
Jika ada seseorang yang sangat miskin terpaksa mencuri susu di minimarket demi bayinya yang kelaparan, apakah orang tersebut harus tetap dipenjara? Silakan untuk kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari hijab. Pada sudut pandang hukum, harus tetap diproses hukum agar tidak menciptakan kebiasaan. Jika dibiarkan dengan alasan kasihan, semua orang miskin nanti akan merasa bebas mencuri dan hukum negara menjadi tidak dihargai. Iya. Terima kasih untuk kelompok Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Iya, betul sekali ya. Di dalam sudut pandang hukum itu tetap harus ditegakkan, hukum harus tetap berjalan. Mau itu mencuri pulpen atau mencuri apa ya, hal yang sederhana itu tetap harus ditegakkan kalau sudut pandang hukum. Tapi di sini ada pendapat lain, ada restoratif justice. Jadi pandangan hukum yang memberi keringanan, jadi hukum nurani. Jadi kan ini kasusnya tentang pencurian susu ya untuk bayi, dapat yang meringankan hukum tersebut, jadi bisa tidak dipenjara tapi malah dikasih bantuan oleh pemerintah gitu. Tapi itu juga harus dua belah pihak menyetujui antara pemilik toko memaafkan, terus saling anak-anak. Jadi kesimpulannya